Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Sebelum saya lanjutkan, saya ingin meluruskan kembali niat kalian datang ke sini, jawab bersama-sama dan kompak. Untuk apa kalian datang ke sini? Sekali lagi, untuk apa kalian datang ke sini? Bagaimana cara belajar? Ya, terima kasih. Hari ini saya kembali tidak bisa masuk di kelas 9 dinamis karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Sudah 3 kali, yang pertama tanggal 17 Agustus saya tidak bisa masuk, bukan karena saya tidak bisa masuk, tapi karena pada tanggal 17 Agustus kemarin itu adalah ada upacara. Dan di Kamis berikutnya di tanggal 24 Agustus kemarin itu ada visitasi akreditasi, dan yang sekarang ada keperluan lagi. Nah, mari kita lanjutkan untuk tugas yang sudah saya berikan sebelumnya. Tidak bisa kita bahas hari ini ya, kita lanjutkan materi hari ini. Kalian buka halaman 22. Halaman 22 silakan kalian buka. Setelah kalian buka, tentu kalian akan mendapatkan pembagian pada perpangkatan. Ya, itu pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita belajar bersama walaupun hanya melalui video singkat. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menarik sebuah kesimpulan, dan nanti setelah kita ketemu bisa melanjutkan lagi mengkonfirmasi apa yang telah kamu lakukan di kegiatan kali ini. Baik, sekarang kita akan belajar pembagian pada perpangkatan. Pembagian pada perpangkatan ini adalah bagian juga dari perpangkatan. Kegiatan pertama yang harus kalian lakukan, ada kegiatan pertama pembagian pada perpangkatan, terus di bawahnya ada ayo kita amati. Di ayo kita amati ini ada tabelnya adalah yang pertama kolomnya pembagian pada perpangkatan, bentuk perkalian berulang dan perpangkatan. Nah, saya akan jelaskan singkat melalui video ini. Nah, di kolom yang pertama, pada kolom pembagian pada perpangkatan ini ada 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 9 kalian sudah tahu kalau 3 pangkat 9 itu merupakan perkalian berulang dengan 3 sebanyak 9 kali seperti yang diuraikan di sini. 3 pangkat 4 juga seperti yang diuraikan di bawahnya. Ya, sehingga ini 3 pangkat 9 uraiannya adalah ini. 3 kali 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 3 sebanyak 9 kali, dan yang 3 pangkat 4 di bawahnya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah, bukankah kalian sudah tahu jika sebuah bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri? Jadi jika ada bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Misalnya 100 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 1. 1000 dibagi 1000 hasilnya adalah 1. 1 juta dibagi 1 juta hasilnya adalah 1. Betul. Nah, untuk itu karena bilangan yang sama dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1, untuk mempermudah maka kita coret saja. Sehingga 3 dibagi 3 hasilnya 1, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, di sini ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sisanya adalah ada perkalian dengan 3 sebanyak 5 kali. Perkalian dengan 3 sebanyak 5 kali ini jika kita tuliskan dalam bentuk makat, maka jadilah seperti ini. Begitu juga di yang selanjutnya. Jadi ada 3 sama di sini, cuma di sini ada negatifnya. Negatifnya ini ada di dalam kurung. Kalau negatifnya ada di dalam kurung dan pangkatnya ada di luar kurung, maka negatifnya ikut dipangkatkan. Karena ikut dipangkatkan berarti ikut dikalikan.
Sama seperti yang tadi, setelah rincian dari min 2 pangkat 6 adalah perkalian dengan min 2 sebanyak 6 kali, min 2 pangkat 3 adalah perkalian dengan min 2 sebanyak 3 kali. Nah, untuk menyederhanakan biar lebih mudah, kita coret saja, lalu kita perhatikan sisanya di sini ada min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 3 kali. Kalau kita tuliskan dalam bentuk pangkat maka jadilah seperti ini. Seperti itu, paham ya? Perhatikan lagi di bawahnya, di sini ada 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4. 6 pangkat 8 sama seperti tadi, berarti perkalian dengan 6 sebanyak 8 kali. 6 pangkat 4 berarti perkalian dengan 6 sebanyak 4 kali. Kalau kita coret, dan sisanya di sini ada perkalian dengan 6, 1, 2, 3, 4. Ada perkalian dengan 6 sebanyak 4 kali. Kalau kita tuliskan dalam bentuk pangkat maka akan menjadi 6 pangkat 4. Oke, langkah setelah selesai kalian mengamati ini, kita lanjut ke tabel yang ada di bawahnya. Tabel yang ada di bawahnya ini ada ayo kita mencoba ini silakan kalian isi. Setelah kalian mengamati kegiatan yang di atas, tentu kalian bisa mengisi ini dan bisa menarik sebuah kesimpulan. Di sini ini berapa, nanti di sini ini berapa. Silahkan kalian isi semuanya. Setelah kalian mengisi semua tabel di ayo mencoba ini, saya sangat mengharapkan kalian dapat menarik sebuah kesimpulan yang ada di sini, ya. Kesimpulan yang ada di sini tentu kalian sudah bisa menarik sebuah kesimpulan. Nanti akan saya konfirmasi di minggu depan. Oke, silakan. Nah, setelah selesai kegiatan yang pertama, kalian lanjutkan ke kegiatan 3, bukan kegiatan 2. Kita lanjutkan ke kegiatan 3. Kegiatan 3 ini ada di halaman 26. Silakan kalian buka halaman 26. Mari kita amati kembali kegiatan 3, perpangkatan pada pecahan. Perpangkatan pada pecahan sebenarnya ini sudah beberapa kali saya singgung di sebelumnya, ya. Jadi apapun yang dipangkatkan, jika ada kurungnya maka semua yang di dalam kurung itu ikut dipangkatkan dan ikut dikalikan. Seperti kegiatan ayo kita amati pada bagian pertama di sini. Ini ada 2/3 pangkat 3. Ada 2/3 pangkat 3 ini berarti ini adalah 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Karena perkalian pecahan itu adalah pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, maka bisa dituliskan 2 kali 2 kali 2 dibagi dengan 3 kali 3 kali 3. Sehingga dari sini dapat disimpulkan jika ada perkalian berulang dengan 2 sebanyak 3 kali, jadilah 2 pangkat 3, dan di sini adalah 2 pangkat 3. Nah, ungkapan 2/3 yang ada kurungnya terus pangkatnya ada di luar kurung seperti ini, itu tidak sama dengan ungkapan kalau ada 2 pangkat 3/3. Nah, kalau ada 2 pangkat 3/3 ini bacanya bukan 2/3 pangkat 3, salah. Jadi yang benar itu adalah 2 pangkat 3/3 karena yang pangkat itu cuma 2-nya. Nah, pada pecahan ini kalau kita rinci maka ini akan menjadi 2 kali 2 kali 2/3. Jadi beda, nggak sama dengan yang di sini. Saya harap kalian bisa memahami ini walaupun hanya melalui video. Baik, kita lanjutkan di contoh yang berikutnya. Di sini sama, cuma di sini ini adalah negatif min 2/3 pangkat 3. Karena minnya ada di dalam kurung, tentu minnya juga ikut dipangkatkan, sehingga menjadi min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3. Nah, min dikali min atau negatif dikali negatif kan menjadi positif. Nah, setelah menjadi positif, positif dikalikan negatif menjadi negatif. Makanya di sini hasilnya adalah negatif. Oke? Mari kita lanjutkan. Setelah itu maka dirubah bentuknya jadi seperti ini sehingga jadi min 2 pangkat 3/3 pangkat 3. Begitu juga dengan soal yang ayo amati yang ketiga. Di ayo amati yang ketiga di sini jadi ada pecahan min 2/3 pangkat 4. Nah, di sini ada min 2/3 pangkat
4. Min 2 per 3 pangkat 4 ini berarti perkalian dengan min 2 per 3 sebanyak 4 kali. Karena minnya ada di dalam kurung, maka minnya tentu ikut dikalikan. Sehingga menjadi min 2 per 3 dikali min 2 per 3 dikali min 2 per 3 dikali min 2 per 3. Nah, karena min 2 per 3 dikali min 2 per 3 dikali min 2 per 3, min kali min hasilnya adalah positif, positif dikalikan negatif hasilnya negatif, negatif dikalikan negatif ini menjadi positif kembali. Dan ini sudah beberapa kali kita bahas, sehingga di sini hasilnya menjadi positif. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali bisa dituliskan menjadi 3 pangkat 4. Oke. Baik, selanjutnya setelah kalian mengamati kegiatan Ayo Mengamati, tentu kalian juga bisa mengisi Ayo Kita Mencoba. Nah, silahkan kalian sekarang isi kegiatan Ayo Kita Mencoba yang ada di bawahnya. Nah, di situ ada perpangkatan 4 per 5 pangkat 4, terus di bawahnya lagi ada min 4 per 5 pangkat 4, dan ada min 4 per 5 pangkat 5, ada 5 per 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai ada 6 ya. Ada 6 bagian. Nah, ini kalian selesaikan semua, harus diisi semua. Bentuk perkalian berulangnya kalian isi, bentuk pembagian pada perpangkatannya ini kalian juga isi, sehingga nanti setelah kegiatan Ayo Mencoba ini kalian lakukan semua, tentu kalian nanti dapat menarik sebuah kesimpulan. Setelah kalian menarik sebuah kesimpulan, di pertemuan berikutnya di hari Kamis yang akan datang, saya akan memberikan contoh persoalan yang berhadapan dengan pembagian pada perpangkatan. Nah, setelah kalian nanti mendapatkan contoh, diharapkan nanti kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang sudah ada di sini. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Walaupun lewat video, semoga ini tidak mengurangi semangat belajarnya kalian, karena belajar itu harus terus-menerus dan dilakukan dengan penuh semangat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.